Perkenalkan, nama saya Julius Kermatalede. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang. Jadi saya mengajar di Pendidikan Matematika Universitas Katolik WT Bula. Mata kuliah yang saya akan sampaikan ini adalah Geometri Analitik Bidang dan Ruang. Deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami metode membangun sebuah geometri dari pengertian himpunan yang di dalamnya diberlakukan berbagai sistem aksioma sebagai landasan untuk penalaran logis, jernih, dan jelas, dan sebagai landasan untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, membangun sebuah geometri netral, geometri Euclid, dan geometri bukan Euclid dengan konsep himpunan. Unsur tak terdefinisi, definisi isi, sistem aksioma, dan teorema. Sistem aksioma bagi geometri netral, kelompok aksioma insidensi, kelompok aksioma urutan, kelompok aksioma kongruen, aksioma Archimedes, sistem aksioma seperti yang berlaku dalam geometri netral, ditambah dengan aksioma kesejaran Euclid, sistem aksioma seperti yang berlaku dalam geometri netral, ditambah dengan kesejajaran Lobachevsky, perbandingan sifat, teorema, bangun geometri yang berlaku dalam masing-masing geometri di atas, yaitu geometri bidang dan ruang. Bahan kajian metode ini adalah, mata kuliah ini adalah sistem koordinat, titik, garis, lingkaran, bangun ruang, kubus, balok, kerucut, parabola, elips, dan hiperbola. Di pertemuan ini juga akan membahas aplikasi geometri seperti GeoGebra yang akan diaplikasikan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini di pertemuan pertama akan mulai dengan kontrak kuliah, menjelaskan tentang materi yang akan dibahas, yaitu seperti yang saya sampaikan di topik pembahasan tadi. Topik pembahasan tadi itu adalah bangun datar dan bangun ruang, kekongruenan, sebangun, dan yang berkaitan di dalamnya ada titik, garis, dan sudut. Di pertemuan kedua dimulai dengan titik, garis, dan relasinya. Terus mahasiswa dapat menjelaskan tentang persamaan garis. Di pertemuan ketiga sampai kelima itu menjelaskan tentang konsep geometri bidang dan ruang, geometri bidang lanjut, dan terkait dengan yang paling penting adalah lingkaran. Terus di pertemuan 6 dan 7 itu membahas tentang membuat bahan kajian yang berkaitan dengan relasi dua atau lebih lingkaran. Di pertemuan selanjutnya 9 sampai ke 12 membahas tentang kubus, balok, kerucut, parabola, dan di pertemuan 13 sampai pertemuan 13-15 itu membahas tentang hiperbola. Terus diperkenalkan aplikasi GeoGebra kepada mahasiswa, bagaimana menggunakan GeoGebra itu mulai dari bidang datar sampai pada bidang ruang. Itu dari pertemuan 13 sampai 15. Dan pertemuan 8 dan 16 itu adalah UTS dan UAS. Pertemuan 8 UTS, pertemuan 16 UAS. Di mata kuliah ini kehadiran saya memberi nilai 10%. Tugas di sini saya memberi nilai nanti 20%. Terus ada tugas media. Ada media nanti di dalam pembuatan media juga termasuk GeoGebra itu 20%. Terus ada UTS 25%, UAS 25%. Dengan kategori 0 sampai dengan nilai kategori itu nilai akhir. Jika dapat nilai 0 sampai 45 itu E atau 0, 46 sampai 56 itu D atau 1, 57 sampai 66 C atau 2,
67 sampai 80 B atau 3, lebih dari 80 ke atas itu mendapatkan A. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah ini. Di pertemuan kali ini saya akan masuk pada pertemuan kedua, yaitu hubungan titik dan garis. Ya, mari kita mengikuti pembelajaran dengan adik-adik mahasiswa untuk mata kuliah ini, yaitu materi tentang titik dan garis. Pertemuan kedua yang saya akan rekam di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Ya, saat ini kita akan lanjut perkuliahan ya. Kita mau belajar tentang titik dan garis. Di dalam sini tujuan kita adalah kita mau melihat titiknya bagaimana hubungan titik dengan garis. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin kalian tahu seperti apa garis, terus seperti apa titik. Nah, titik dan garis itu banyak kita jumpai, misalnya ada kalau dalam ruangan, misalnya ada garis-garis seperti itu, ya. Terus ada juga titik-titik itu misalnya pertemuan, garis itu bisa saja seperti spidol atau pena, bisa saja seperti tali ini dan lain sebagainya. Ya, itu adalah garis. Oke, kita lanjut. Di sini coba kita lihat pengertian titik. Titik apa di situ? Sesuatu yang tidak didefinisikan dan merupakan suatu ide yang abstrak. Titik. Nah, itu. Dia itu sesuatu yang tidak didefinisikan. Hanya sebuah nokta atau tanda. Titik. Ya. Tidak ada definisinya. Tetapi titik itu sangat banyak digunakan, baik dalam kehidupan sehari-hari misalnya di suatu batas, ada pertemuan batas, itu adalah titik. Nah, di geometri titik itu adalah ya seperti ini, tidak didefinisikan, tetapi ada sebuah lambang atau tanda. Kalau garis, nah lihat garis ini adalah apa dia? Garis itu kalau kita lihat di situ, luas garis misalnya, atau kita mengatakan itu garis, sebenarnya kita membicarakan sesuatu juga yang abstrak. Karena apa? Untuk menunjukkan suatu garis diperlukan suatu model. Model itu seperti contoh yang di sini. Ini disebut dengan ruas garis. Ruas garis ini ya, ada garis A, B. Tapi ini untuk garis itu kan dia tidak punya batas di situ. Diperpanjang seterusnya, diperpanjang seterusnya. Nah, proses memperpanjang garis itu dilambangkan dengan tanda apa nih? Panah. Ini artinya apa? Garis itu masih bisa ditarik atau diperpanjang lagi. Nah, kalau di sini diberi nama garis. Nah, kalau ini diberi nama garis AB. Garis AB ini bisa diperpanjang seterusnya. Panjang garis ini tidak terbatas ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dan seterusnya. Garis AB juga dinyatakan dengan lambang. Nah, kalau ini ada garis A, terus di atasnya itu seperti ruas garis. Jadi penulisannya bisa seperti ini, bisa seperti itu. Ya. Di samping itu apabila kita menyebut garis, maka di dalamnya terkandung pengertian garis. Garis itu ada beberapa jenis. Ada garis yang lurus, ada garis yang tidak lurus. Namun di awal sini, coba kita bicara dulu tentang garis lurus. Nanti kita bicara tentang garis tidak lurus atau garis yang istilahnya non linear. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini baru kita bahas dulu tentang garis lurus. Garis lurus ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah garis lurus. Ya seperti yang saya katakan tadi, ini adalah huruf A dan B ini untuk menamakan sebuah garis. Kapan sebuah garis ada nama? Ketika kita memberi nama. Bisa itu huruf, bisa itu angka. Garis 1, garis 2, atau garis A, garis B, dan seterusnya. Itu. Garis itu punya nama ketika itu ya. Bisa paham? Bisa. Oke. Nah di sini, ini ada berapa garis di sini? Di sini bisa kita kasih nama garis AB,
garis AC bisa? AB, AC, AD, BC, BD, BA dan seterusnya. Nah, ini. Ada berapa tadi? Ada berapa ini? 11 ya? Tadi berapa bilang tadi awal? 4. Ternyata lebih dari itu ya. Jadi proses memberi nama itu bukan seperti yang kalian bayangkan, tapi seperti yang ini ya. A, B, A, C dan seterusnya. Gitu? Sudah paham? Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada kita bisa lanjut ya. Nah, ada sifat-sifat garis. Jika diketahui 2 titik sembarang dalam ruang ini ada 2 titik, maka melalui kedua titik itu dapat dibuat tepat berapa garis? 1 garis. Bisa dibuat 1 garis dalam suatu ruang. Itu sifat-sifat garis. Yang kedua, suatu garis dapat diperpanjang secara tidak terbatas, seperti yang awal tadi ya. Bisa ingat, bisa bayangkan? Oke. Suatu garis mempunyai banyak nama. Tadi saya sudah omong juga ya. Oke, sudah paham itu? Iya. Ada juga yang disebut dengan sinar garis. Sinar garis itu apa? Sinar dalam arti geometri suatu ruas garis. Suatu apa? Yang bermula dari suatu titik. Jadi dia seperti ini. Dia bermula dari satu titik, misalnya titik A. Nah, begini. Terus ini kita kasih nama misalnya garis B. Garis B bermula ruas garis ini ruas garis B yang awal dari titik A. Itu maksud kalimat ini. Itu disebut dengan sinar garis. Dari suatu titik dia memancarkan sinar. Di sinar, misalnya lampu ada sinar. Dari titik lampu itu dia memancarkan sinar, cahaya. Berarti itu disebut dengan sinar. Nah, itu pengertiannya begitu ya. Pengertian ini semua maksudnya seperti itu. Singkatnya begitu, dengan gambar itu. Dikasih gambar satu, tapi dikelimatkan seperti itu. Bisa paham? Oke. Nah, ini membentuk sinar garis ini tadi ya. Ada gambar satu, sinar garis ke sana. Ada juga ke sana. Ya. Membentuk sinar dimulai dari salah satu titik, seperti yang saya sampaikan tadi di sana ya. Terus di sini pada gambar 2, sinar dimulai dari titik A sampai melampaui sinar itu, dia melewati titik B. Dia lewat titik B. Kalau yang ini titik pangkalnya, awalnya itu adalah B. Maka sinar itu dinamakan sinar BA, ditulis ini ya. Nah, sinar ini sama dengan sinar AB sama dengan sinar BA. Oke? Sebab ini tidak sama, titik sinar AB tidak sama dengan sinar AB tidak. Sinar AB itu tidak sama dengan sinar BA. Kenapa? Karena titik pangkalnya beda-beda. Kalau yang ini titik pangkalnya tadi dari mana? Dari A. Sedangkan ini titik pangkalnya B ke A. Maka itu sinar tidak sama. Antara AB dengan BA itu beda ya. Arahnya juga tidak sama. Walaupun arahnya sama misalnya, tetapi kalau titik pangkalnya berbeda, tetap berbeda. Tetap tidak sama ya. Oke. Selanjutnya ada garis sejajar. Garis sejajar. Pengertian garis sejajar apa? Garis sejajar itu 2 buah garis disebut sejajar jika pada suatu bidang. Dan kalau jika diperpanjang tidak berpotongan. Misalnya begini. Ini ada garis 2. Ya, ada di suatu bidang ini ya. Kalau saya memperpanjang terus, mereka tidak akan pernah bertemu. Ya? Itu yang disebut dengan sejajar. Jadi garis A dengan B ini
dikatakan sejajar di suatu bidang jika dua garis itu tidak pernah bertemu ya, dan ditulis ini. Ini dibaca lambang ini A sejajar B. A sejajar B ya. Kalau P sejajar Q, bagaimana tulisnya? Coba kalian tulis di catatan kalian. P sejajar Q. Lambang ini. Ada dua garis ya. P sejajar Q. Q. Itu yang disebut dengan garis sejajar. Ini dua buah garis, ada garis berimpit. Dua buah garis disebut berimpit jika kedua garis itu terletak pada bidang dan banyaknya titik yang bersekutuan tak. Maksudnya apa? Kedua buah garis dikatakan berimpit ini. Ini garis ini disebut berimpit ya. Ada contohnya di sini. Garis AB atau garis AC berimpit dengan garis BC. Tadi kita kasih nama garis tadi awal itu. Masih ingat? Garis AC berimpit dengan garis B. Paham itu? Itu maksudnya berimpit ya. Ada di suatu garis tapi titiknya banyak. Berapa titik yang dibentuk dari AC dan BC? Banyak titik. Bisa? Itu garis berimpit. Terus garis berpotongan. Ya, garis berpotongan, dua buah garis itu jika kedua garis itu memiliki satu titik persekutuan satu titik yang sama. Mempunyai satu titik yang sama di suatu bidang. Ada di bidang sini, kita taruh gini, mereka begini. Entah berpotongannya bisa begini, bisa begini, bisa begitu ya. Intinya dia mempunyai titik yang sama. Ada satu titik yang sama. Begitu. Nah, ini ada dua garis. Ini seolah-olah tidak berpotongan, begini dia. Begini, ya. Dua garis ini seolah begini. Tapi kalau diperpanjang terus akan itu maksudnya ini. Bisa paham? Bisa. Jadi ada berapa jenis garis tadi? Sejajar, berimpit, berpotongan. Oke. Ada sifat garis sejajar. Garis sejajar tadi ada garis ini dari satu titik ini, berapa garis yang dibuat dari satu titik ini yang bisa sejajar dengan garis itu? Garis A. Dari titik P ada berapa garis yang dibuat yang bisa sejajar dengan garis A? Ada berapa garis yang dibuat? Banyak atau? Dia lihat di sini. Di sini ada 3, ada garis B, C, D. Yang sejajar mana? Dari garis A. B dengan A. Ada berapa garis yang sejajar dengan A? Garis apa? Kesimpulannya dari garis A dengan titik P ada berapa garis yang dibuat di titik P? Hanya satu. Bisa ya? Oke. Ya seperti itu ini. Ini penjelasannya demikian, ya. Jadi dari satu titik dengan satu garis, kalau kita mau buat yang sejajar, maka hanya ada satu garis. Yang berpotongan. Lihat ini. Kalau berpotongan, A ini berpotongan dengan garis C. Apakah C berpotongan dengan garis B? Kenapa? Iya, kalau kita perpanjang ini maka dia akan berpotongan seperti garis 2 ini ya. Gambar 2 ya. Sudah bisa? Oke. Oke, ini ya. Jika sebuah garis sejajar dengan 2 buah garis, ada 2 garis sejajar ini ya. Disejajarkan lagi dengan garis yang lain. Maka kedua garis itu sejajar juga dengan satu sama lain. Artinya begini, maksudnya adalah 2 buah garis ini sudah sejajar, ada lagi garis berikut yang sejajar. Nah, garis berikut ini sejajar dengan 2 garis itu. Oleh karena itu, 2 garis yang lain itu juga saling sejajar. Itu maksudnya. Ya, ini bahasa-bahasa geometri. Bahasa geometri ya. Mungkin kalian baru dengar ini ya. Dulu mungkin hanya omong garis, persamaan garis apa di
di SMP atau apa, tapi di sini dijelaskan gitu. Oke? Oke, itu materi kita hari ini. Saya ada bagi tugas, silakan dikerjakan, ada soal-soal tadi yang saya bagikan. Saya kasih waktu 2 menit, yang berkaitan dengan garis, silakan dikerjakan. Coba dikerjakan bersama dengan teman kelompoknya. Jawaban langsung tulis saja di bawah sini ya. Silakan. Soal tadi itu berkaitan dengan titik dan garis. Silakan. Bagaimana? Mudah soalnya? Oke. Oke, silakan. Kalau sudah, kita mulai ya. Bisa ambil spidol yang ini. Papanya saya sudah bagi 3. Bisa langsung maju 3 orang untuk menjawab. Nanti baru dijelaskan masing-masing. Nomor 1 siapa? Nomor 1 siapa? Kelompok mana? Silakan. Kelompok 2? Nomor 2? Nomor 2 mana? Nomor 2. Nah. Silakan nomor 2. Nomor 3, silakan. Ayo. Ayo nomor 2. Langsung saja, itu ada bagiannya. Nomor 3. Ini? Nomor 3. Awal. Nomor 2 di tengah. Dijelaskan. Oh, langsung saja. Tunggu sampai 2 orang itu. Silakan nomor 1. Baik teman-teman, ini adalah garis sejajar. Kenapa dikatakan garis sejajar? Sesuai pengertian dari garis sejajar tadi, bahwa kedua garis sejajar itu dikatakan sejajar jika kedua garis itu berada di ruang yang sama atau tempat yang sama seperti ini. Atau misalkan saya dengan Bapak dosen kami adalah sejajar, saya sejajar dengan Bapak dosen. Seperti itu. Oke. Tangan. Ada yang ditanyakan? Sudah ya, 2 garis itu sejajar. Tadi ada 1 yang dilupa. Jika diperpanjang terus, kedua garis itu tidak berpotongan. Ya, itu dilupakan sedikit. Silakan yang nomor 2.
garis berimpit. Dikatakan dua buah garis berimpit itu jika garis AC berimpit dengan garis AB. Contohnya dua buah garis AC, garis yang ini berimpit dengan garis AB. Dikatakan garis berimpit apabila dua buah garis itu saling berimpit. Jadi seperti ini. Ada yang ditanyakan? Nah itu, silakan. Yang garis berimpit itu, kalau garis berimpit itu tidak memiliki satu titik. Sebenarnya itu garis berimpit itu contohnya itu AC berimpit dengan BD, bukan AB dan AC berimpit AB. Bisa tidak seperti itu? Bisa. Tadi yang saya jelaskan itu hanya contoh. Intinya, jika dia berada di garis yang sama dengan titik yang bisa pisah atau berbeda seperti tadi, itu tetap garis ya, dilihat di satu garis yang sama, di satu tempat yang sama pada satu bidang yang sama. Gitu ya? Gitu? Bisa paham ini? Bisa. Oke. Silakan nomor berikut. Bagian garis perpotongan. Jadi garis perpotongan itu kami gambarkan seperti ini teman-teman. Jadi sesuai dengan pengertian garis perpotongan bahwa kedua buah garis itu dikatakan berpotongan jika berpotongan di suatu titik. Jadi misalkan titik tempat titik di mana garis A dan B berpotongan itu bisa juga dinamakan dengan titik I misalkan. Oke. Betul? Ada yang bisa ditanggapi? Sudah ya? Oke. Nomor 4. Di sini sesuai yang dijelaskan tadi oleh Bapak dosen. Nah, di sini ada ini dua pasang garis yang sejajar, yaitu ini garis AB dan garis C dengan D. Kenapa? Karena di situ bisa ditarik ke garis yang sejajar. Kenapa di situ sejajar? Karena kedua garis jika dibentuk bisa ditarik sehingga tidak berpotongan. Nah, garis yang kedua itu ada AD dengan BC. Di situ juga ketika ditarik, maka kedua garis itu tidak akan saling berpotongan tetapi sejajar. Ketika ditarik maka berbentuk persegi. Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan? Jelas? Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Baik. Kita ada di akhir pembelajaran, ya. Kita belajar apa saja tadi? Materinya apa saja? Terus apa lagi? Ada sifat-sifat garis. Masih ada lagi? Apa? Pengertian titik dan garis. Kalian bisa paham semua? Bisa. Oke. Kalian paham semua ya? Oke. Oke. Sebagai akhir dari pertemuan kita, ada tugas bisa dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Ini. Oh. Nah, ya. Gambarlah garis satu bidang yang saling berpotongan, berimpit dan sejajar. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikut. Begitu ya? Oke. Sudah ditulis? Satu nomor saja, tapi mengandung 3 pertanyaan. Oke, kalau tidak ada lagi, ada yang perlu kita diskusikan? Tidak ada. Kalau tidak ada lagi, pembelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Selamat siang. Tepuk tangan dulu tanya.